Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Ustazah, mohon waktunya sebentar saja, tidak lama-lama. Baik, yang sama-sama kita hormati Ustazah Fia selaku wakil kurikulum kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustazah PJ Komplek yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Dan tentunya yang berbahagia rekan-rekan sesama guru yang siang ini nampak semangat wajahnya. Baik Ustazah, tidak banyak yang ingin Anda sampaikan Ustazah. Jadi terkait dengan proses pengisian rapor, fokus yang akan Anda sampaikan adalah tentang rapor kurikulum merdeka. Nah, jadi bagi yang Ustadz dan Ustazah yang telah mengisinya tahun lalu mungkin sudah tidak asing lagi. Akan tetapi mungkin di sini ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan, itu terkait guru mapel atau walas yang akan mengisi CP pada aplikasi e-rapor. Jadi Ustazah, di rapor kurikulum merdeka itu baik kelas 10 dan kelas 11, di sana guru-gurunya ya ada beberapa guru. Jadi rapor itu tidak Ana buat akunnya itu per masing-masing guru mapel, meskipun nanti ada itu per guru mapel, itu karena memang mungkin guru tersebut memang merangkap sebagai wali kelas. Nah, jadi nanti ketika akan mengisi CP di aplikasi rapor kurikulum merdeka, Ustadz dan Ustazah berpatokan pada perwakilan satu nama guru saja. Contohnya di sini misalnya akan mengisi CP PJOK. Nah, PJOK baik kelas 10 maupun kelas 11 itu semuanya menggunakan akunnya Ustadz Hafizuddin Ahmad. Kemudian nanti untuk biologi misalnya, biologi itu kalau kelas 11 itu semuanya di akunnya Ustadz Robi. Kalau kelas 10 di akunnya Ustadz Arif Ariansah. Nah, itu sebagai contoh saja Ustazah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ustadz dan Ustazah bisa melihat siapa-siapa saja nama guru yang ada di dalam kelasnya masing-masing melalui akun walas. Nah, Ustadz dan Ustazah walas yang merangkap sebagai guru mapel juga bisa, salah satunya Zafebi. Zafebi itu mewakili mapel kimia di kelas 10. Jadi nanti Ustadz dan Ustazah guru kimia yang ingin mengisi CP pada kurikulum merdeka, rapor kurikulum merdeka kelas 10 itu menggunakan akunnya Ustazah Febi. Nah, kemudian ini terkait cara pengisian. Sebentar. Baik Ustazah. Nah, kita untuk rapor kurikulum merdeka baik itu kelas 10 dan kelas 11 kita menggunakan aplikasi Rapor Merdeka namanya. Nah, ini adalah tampilan rapor yang akan kita kerjakan. Rapor ini berbasis online, jadi bisa dilakukan pengisian secara real time selama 24 jam. Nah, tetapi kalau kita mengikuti jadwal, langkah lebih baiknya kalau kita mengisinya di sekolah. Nah, jadi di sini Ana langsung saja akan mencontohkan bagaimana cara pengisiannya. Di sini Ana menggunakan akun Ana. Oke, Ustaz dan Ustazah nanti di sana ada disediakan akun dan Ustazah, di situ berdasarkan nick ya. Ada yang berdasarkan nick, ada yang berdasarkan user yang memang Ana sendiri yang membuatkan, yaitu bukan nick. Tapi kalau yang pakai nick nanti itu user dan passwordnya adalah nick itu sendiri. Nah, ketika kita sudah login itu nanti Ustaz dan Ustazah diminta untuk mengganti passwordnya. Nah, pastikan ketika akan mengganti passwordnya Ustadz dan Ustazah sudah memberitahu guru yang lain atau walasnya supaya nanti tidak bingung.
Nah, kebetulan akun Ana ini sudah Ana ganti passwordnya, jadi Ana tinggal masuk saja. Nah, ini adalah tampilan awal Ustadz dan Ustazah untuk halaman guru. Nah, jadi di sini hanya ada beberapa menu, di mana di sini yang akan kita lakukan sebagai akun guru adalah mengisi dua menu ini saja. Yang pertama adalah persiapan penilaian, yang kedua mengisi penilaian angka. Nah, di menu penilaian yang kita isi hanya penilaian angka. Belum. Sudah? Oke, Ana ulangi Ustazah. Di halaman guru ini yang akan kita isi adalah dua menu ini saja. Pertama di menu penilaian persiapan penilaian, kemudian di penilaian angka. Jelas ya? Kelihatan Zafia? Bisa di zoom tampilannya di bagian-bagian klik aja. Oke, kita ulang ya. Bisa. Dah. Kelihatan ya? Dah, cukup kelihatan ya. Kelihatan Sadet? Oke. Dah. Jadi persiapan penilaian dan penilaian angka ini saja. Nah, di penilaian sikap untuk kurikulum merdeka tidak perlu diisi, ya, kita hanya fokus pada penilaian angka. Nah, pada persiapan penilaian yang akan kita isi adalah capaian kompetensi atau CP. Nah, di sini nanti Ustadz dan Ustazah bisa melihat mapelnya apa. Ya, contohnya di sini Ana mengajar mapel informatika kelas 10. Maka Ana melakukan pembuatan capaian kompetensi dengan cara mengklik buat capaian kompetensi atau CP. Nah, kita hanya mengganti di sini, yaitu kita pilih capaian pembelajaran. Untuk kode itu silakan Ustadz dan Ustazah sepakati saja atau di inisiatif saja. Kalau di sini Anda bikin kode CP Anda dengan CPBK seperti itu. Kemudian deskripsi yang kita masukkan adalah deskripsi CP. Ya. Deskripsi CP Ustadz dan Ustazah silahkan menyesuaikan dengan CP yang sudah Ustadz dan Ustazah capai. Jadi saran Ana kalau bisa diringkas saja, jangan semua CP yang panjang itu dimasukkan. Ambil poin-poin pentingnya saja. Kemudian untuk di CP, usahakan kalimat peserta didik dihilangkan saja. Contohnya di sini Ana memasukkan CP, kalimatnya seperti ini. Muncul ya? Di situ muncul ya? Kelihatan Ustazah CP-nya? Nah, maksudnya belum tampil di deskripsi. Ustazah di komplek yang lain apa udah kelihatan CP yang Ana kopas ke dalam? Sarafki? Oke. 2, 3. Sudah. Ya, di sini Afwan, di sini justru enggak kelihatan. Oke, baik Ustazah. Contohnya seperti ini CP-nya Ustazah. Jadi peserta didik itu dihilangkan. Jadi cukup di kalimat bagian memahami atau bagian ini saja. Jadi yang peserta didiknya dihilangkan. Nah, dibuat secara ringkas saja. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan aja. Aduh, nilai gitu.
Nah, nanti dia akan tampil seperti ini Ustaz Ustazah. Ada guru mapel ya? Baik Ustaz Ustazah. Nah, kita lanjut. Kalau sudah, kita langsung menuju ke menu penilaian. Di menu penilaian, kita langsung saja ke penilaian angka. Nah, seperti ini akan tampil. Nah, di sini kan masih kosong. Penilaian yang akan kita isi itu adalah penilaian sumatif saja. Caranya, kita lakukan buat dulu penilaian dengan mengklik tombol buat penilaian. Nah, di sini akan tampil banyak isian. Kita ganti formatif ini menjadi sumatif. Kemudian tesnya tetap tulis. Nah, CP yang tadi sudah Anda masukkan sudah ada di sini. Oke, kita biarkan. Kemudian Ustazah, kalau dapat centang ini dihilangkan saja dulu. Sebaiknya dihilangkan saja. Kenapa? Karena ketika kita mencentang itu, maka dia akan berpengaruh ke semua kelas yang ada terdaftar di sini. Nah, Ana kebetulan mengajar di kelas-kelas ini. Nah, jadi kalau seandainya Ana memilih centang ini, maka penilaian ini hanya Ana bikin satu kali saja. Jadi contohnya Ana buat centangnya di kelas 10, 11, 10, 12. Ya, Ustaz dan Ustazah silahkan nanti boleh dicentang semua sesuai dengan kelasnya ya. Kemudian untuk rentang nilai ini silahkan disesuaikan saja. Tapi kalau Anda tidak merubah ini, Anda mengikuti apa yang sudah ada ini saja. Kalau sudah, kita simpan datanya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini Ustaz Ustazah. Nah, jadi kalau seandainya nanti Ustaz dan Ustazah yang mapelnya sama, kalau bisa jangan dicentang. Kalau seandainya CP-nya berbeda. Contohnya Ustaz Rocky misalnya. Ustaz Rocky ngajar kimia, Zafebi ngajar kimia. Kemudian Ustaz Rocky sama-sama ngajar kelas 11 ini. Zafebi membuat CP, Ustaz Rocky membuat CP juga. Kebetulan Zafebi mencentang semua kelas. Ustaz Rocky begitu pula. Maka akan tampil di semua kelas yang Ustaz Febi sama Ustaz Rocky pilih itu 2 kolom ini jadi ya. Makanya sebaiknya untuk jaga-jaga cukup dicentang satu saja. Kemudian kalau sudah seperti ini Ustaz dan Ustazah, yang dilakukan selanjutnya adalah mengambil template. Ya, mengambil template nilai, diimport nilai ini. Nah, silahkan diklik unduh template ini. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah Ustaz dan Ustazah, nanti template nilai itulah yang akan kita isi nilai dari nilai ledger yang dikumpulkan. Oke. Anggap kita sudah mengisi nilai gitu ya. Anggap kita sudah mengisi nilai dari template tadi. Template itu tampilannya hanya nama, kemudian kolom nilai. Nah, nanti untuk menguploadnya kembali, kita klik lagi ini, baru kita pilih di sini. Biasa, di course. Ya, template-nya tampilnya seperti ini. Nggak perlu disimpan dalam format 297-2003 seperti rapor K13 Ustazah. Cukup disimpan langsung aja, kemudian nanti langsung diupload saja. Oke, di sini karena memang Anda belum bikin nilai ya, jadinya makanya masih kosong. Kalau sudah selesai, nah Ustaz dan Ustazah boleh berganti di kelas yang lain. Nah, di kelas yang ini juga lakukan hal yang sama. Ini kan kosong, karena tadi kita hanya bikin di satu kelas 10.3. Nah, ini kosong. Lakukan kembali buat penilaian seperti langkah di awal. Ganti lagi nih jadi sumatif. Ya kan? Kemudian CP-nya biarkan seperti itu. Centang ini ya. Kalau Ustaz dan Ustazah ingin lebih mudah, kalau dia tampil di semua kelas, contohnya PPKN. PPKN itu atas nama Bu Vivi. Jadi kalau seandainya Bu Vivi di semua kelas 10 dan 11, artinya di sini akan muncul 10 dan 11 semuanya.
Jadi Ustadz dan Ustazah centang saja kelas yang Bu Vivi itu ngajar atau di kelas Ustazah. Misalnya seperti itu. Atau kelas Bu Vivi saja. Nanti di kelas yang satu lagi sama sepertinya. Nah, nanti dia akan muncul, nggak perlu diketik satu-satu. Nah, untuk yang guru hanya sampai di situ saja. Kemudian deskripsi rapor ini tampilannya seperti ini. Dia akan muncul deskripsinya apabila nilai itu sudah kita isi. Maka deskripsi yang CP tadi akan muncul di sini. Nah, sampai di situ pekerjaan guru selesai. Nah, sekarang bagaimana untuk pekerjaan walas? Sekarang kita contohkan pekerjaan walas. Di sini contoh walasnya Ustadz Isworo, Ustadz Tio. Nah, kita contohkan pekerjaan yang akan dilakukan walas. Anda contohkan di sini menggunakan akun Ustadz Tio sebagai walas. Nah, baik Ustaz Ustazah. Ketika Anda memasukkan akun walas itu sebagai Ustadz Tio, di sini tampil dua role. Di mana yang satu role pertamanya guru, yang kedua ada walas. Kenapa begitu? Karena Ustadz Tio selain sebagai guru juga sebagai walas. Ketika Ustadz Tio akan memasukkan nilai, maka Ustadz Tio memilih role-nya sebagai guru. Tetapi ketika Ustadz Tio akan mengakses hal yang berhubungan dengan walas, maka Ustadz Tio memilihnya role sebagai walas. Kita lihat isian dari walas. Ya, pertama kita ganti dulu passwordnya ya. Karena ini baru login pertama. Password untuk password baru, pastikan satu huruf besar, kombinasi huruf dan angka, dan simbol. Nah, seperti ini tampilan akun walas Ustadz dan Ustazah. Pekerjaan walas di sini kelihatan Zafia? Belum berubah ya? Oke, mungkin yang di sebelah berubah. Putus jaringan. Oke. Pada akun walas ini Ustadz dan Ustazah, yang dilakukan walas hanya hanya pada dua menu ini saja. Ya, di manajemen kelas, kemudian di monitor penilaian. Nah, di manajemen kelas yang akan diisi oleh walas adalah pertama absensi. Nah, karena Ustadz Tio walas kelas 8, maka absensi yang diisi Ustadz Tio adalah absensi kelas 8. Nah, disinilah Ustadz Tio mengisikan berapa kali sakit, berapa kali izin. Nah, seperti itu. Kemudian catatan walas. Masih di menu manajemen kelas, isian catatan walas. Nah, di masing-masing nama anak-anak Ustadz dan Ustazah sebagai walas, disinilah catatan kita masukkan. Yang diisi adalah catatan akhir semester, yang tengah semester kosongkan saja. Catatan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk motivasi, atau dalam bentuk semangat. Kemudian yang dilakukan walas berikutnya adalah memonitor penilaian. Ya, di mana Ustadz dan Ustazah bisa melihat di sini ya di menu daftar penilaian. Nah, di daftar penilaian ini tercantum semua nama-nama guru yang mengajar di kelas kita. Nah, di sini contohnya untuk PAI sendiri itu atas nama Ustadz Sukrian di semua kelas. Pendidikan Pancasila itu disengaja Anda bikin atas nama Bu Vivi Fitriasari semua kelas. Kemudian untuk kelas 10 itu fisikanya Ustadz Dedi Saputra semuanya. Kemudian kimianya Ustadz Febi, matematika Zafitri. Jadi Ustadz dan Ustazah wali kelas tidak sulit-sulit lagi atau tidak susah mencari akun. Jadi cukup melalui satu nama itu saja.
Nah, itulah yang dilakukan oleh wali kelas. Kemudian di sini juga ada menu daftar ledger, kemudian ada daftar rapor. Nah, daftar ledger ini untuk melihat apakah nah, seperti ini tampilannya Ustadz Ustazah. Nah, daftar ledger ini apabila nilai sudah masuk, dia akan muncul semua nilai ini di sini. Jadi, Ustadz dan Ustazah sebelum mencetak ledger, bagusnya dilihat dulu apakah sudah sesuai nilai yang ada di ledger yang ada di akun Ustazah Walas dengan ledger yang Ustadz dan Ustazah inputkan ke dalam template. Kalau rasanya sudah cocok, sudah semua ada di sini, baru unduh ledger dan nanti kita sudah bisa cetak rapor. Jadi artinya Ustadz dan Ustazah kalau dari segi nilai bisa langsung dipantau dari akun Walas masing-masing untuk melihat apakah sudah ada kecocokan atau belum dari template nilai. Ya, Ustazah, barangkali dari Ana itu saja karena tidak terlalu banyak sepertinya yang akan dilakukan oleh guru mapel dan wali kelas 10 dan kelas 11 karena rapor kurikulum merdeka tidak terlalu rumit seperti rapor K13. Dari Ana itu saja Ustazah, terima kasih. Banyak maaf dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.